So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the quality of the opponent that we're coming. So getting out there and getting the reward for a really positive attitude, which was what we spoke about coming in, show that attitude, show our positivity, I think breeds confidence. So I would expect a more confident team, but also a team that is well aware of the. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Pelatih Filipina U23, Gareth McPherson, bukannya takut apalagi ciut jelang lawan Timnas U23 Indonesia. Ia justru berharap Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dipenuhi supporter. Filipina akan menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga kedua grup A ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Tim berjuluk The Ascals tersebut memiliki modal bagus melawan Timnas U33 Indonesia. Pasalnya, mereka telah meraih kemenangan 2-0 atas Malaysia dalam laga perdana Grup A pada Selasa, 15 Juli 2025. Filipina dalam laga melawan Malaysia mendapat banyak pujian karena mereka menunjukkan permainan yang solid. Bahkan, tim berjuluk Harimau Malaya Muda dibuat frustasi karena kesulitan membobol gawang tim asuhan Gareth McPherson. Setelah meraih kemenangan pertama tersebut, tim telah melakukan pemulihan. Gareth McPherson mengaku bahwa ia puas dengan timnya karena melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk itu, para pemain telah pulih dengan baik, sehingga tim akan dalam kondisi siap melawan Timnas U23 Indonesia. Walaupun pelatih berusia 42 tahun tersebut menilai bahwa ia harus mempersiapkan mental para pemain dengan baik. Pasalnya, yang akan dihadapi ini tim tuan rumah, yakni skuad Garuda, yang dalam laga perdana pun meraih kemenangan 8-0 atas Brunei Darussalam. Kemenangan itu membuat tim asuhan Gerald Vandenburg memiliki rasa percaya diri
sehingga ia menekan mental para pemain. Tentunya memprioritaskan untuk recovery. Di berbagai turnamen besar ketika laga sangat berdekatan, sport science atau tim medis memegang peran besar dalam performa tim. Ujar Gareth McPherson kepada awak media, termasuk bolasport.com, di lapangan A, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Jadi, saya sangat bangga dengan tim medis dan juga asisten pelatih yang berusaha agar pemain bisa segar dan siap, ucapnya. Lalu, dari perspektif pelatih itu, perihal menyegarkan kembali mental dan siap bermain besok. Kami tahu besok malam akan jadi pengalaman yang besar bagi para pemain. Lebih lanjut, saat ditanyai soal supporter SUGBK yang kemungkinan bakal lebih ramai dibandingkan pertandingan pertamanya melawan Malaysia, Gareth McPherson dengan percaya diri mengatakan bahwa tim asuhannya tak akan ciut sama sekali melawan timnas U23 Indonesia. Menurutnya, sepak bola adalah pertandingan yang akan lebih menarik apabila dihadiri oleh banyak supporter. Untuk itu, ia mengaku justru lebih memilih pertandingan Debgan banyak supporter. Para pemain ini ingin bermain di hadapan para supporter, kata McPherson. Jadi kami lebih memilih bermain di hadapan fans, tegasnya. Ia mengatakan bahwa laga sebelumnya memang tidak dipenuhi supporter karena laga berlangsung saat pertengahan pekan. Namun, pertandingan melawan skuad Garuda Muda bakal berlangsung pada hari Jumat, 18 Juli 2025. Untuk itu, McPherson menantikan laga yang bisa dihadiri oleh banyak supporter nantinya. Laga sebelumnya terjadi di tengah pekan, mungkin waktunya tidak tepat bagi orang yang berkeluarga. Mereka punya pekerjaan atau bersekolah, jelas pelatih asal Australia. Jadi, Jumat malam nanti adalah waktu yang bagus bagi masyarakat untuk datang menonton pertandingan. Saya dengar mereka semua akan datang menyaksikan laga besok, tuturnya. Pelatih timnas U23 Indonesia Gerald van den Burg mewajibkan anak asuhnya meraih kemenangan dalam laga lawan Filipina. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga kedua grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 18 Juli 2025. Jelang menghadapi Filipina ini, skuad Garuda Muda menjalani latihan terakhir di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 17 Juli 2025. Pertandingan melawan The Ascals ini bakal menjadi tantangan tersendiri buat skuad Garuda Muda. Pasalnya, tim asuhan Gareth McPherson tersebut dalam laga perdana sebelumnya mengalahkan Malaysia 2-0 pada Selasa, 15 Juli 2025. Gerald van den Burg bahkan mengakui bahwa Filipina bukan lawan yang mudah. Pasalnya, The Ascals ini juga memiliki banyak pemain hebat meski mereka banyak dihuni pemain universitas. Akan tetapi, mereka telah menunjukkan kualitasnya dan tak sedikit pemain Filipina yang banyak dipuji setelah mengalahkan Malaysia. Gerald van den Burg pun mengakui kualitas pemain Filipina. Iya, saya tahu, Anda bisa melihat itu. Anda bisa melihat bahwa mereka memiliki pemain yang bermain di luar negeri, ujar Gerald van den Burg kepada awak media, termasuk bolasport.com di Stadion Madia, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Dan Anda bisa lihat fisik mereka kuat, namun itu tidak apa-apa, ucapnya. Mantan pelatih FC Eindhoven tersebut mengakui bahwa Filipina memang lawan yang tak mudah. Namun, pelatih berusia 61 tahun tersebut memastikan akan mencari kelemahan Filipina agar tim bisa mengalahkannya. Kita harus mencari sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengalahkan mereka, jelas Gerald. Mantan pemain Ajax FC tersebut menegaskan bahwa timnas U23 Indonesia butuh kemenangan. Ia pun menilai Filipina juga pasti mengincar kemenangan. Mata dunia tertuju ke Garuda di tengah sinar terang timnas Indonesia yang membelah angkasa Asia, deretan apparel raksasa dunia. Tiba-tiba turun gunung, berebut sengit demi bisa menempelkan lambang mewah mereka di dada jersey sakral Garuda. Apa strategi rahasia Erick Thohir membuat para raksasa industri olahraga bertekuk lutut? Saksikan detik-detik drama sponsorship terpanas tahun ini. Sebanyak 7 brand dilaporkan
telah ikut tender apparel tim nasional, Timnas Indonesia. Berkat keberhasilan Garuda yang semakin bersinar, membuat merek-merek olahraga top dunia seperti Adidas dan Puma pun siap bersaing demi menempel di jersey Garuda di 2026 mendatang. Sebelumnya, PSSI melalui anak perusahaannya PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, secara resmi membuka pendaftaran tender penyediaan perlengkapan dan peralatan Timnas Indonesia untuk tahun depan. Setelah dibuka kurang lebih sepekan, kini akhirnya telah didapat deretan calon apparel Timnas Indonesia. Total ada 7 brand yang mendaftar dan 4 diantaranya dari luar negeri. Merek besar dari mancanegara yang dimaksud adalah Adidas, Puma, Kelme, dan Warix. Sementara, 3 brand lokal yang ikut tender adalah Erspo, Masagi, dan Riors. Untuk tender daripada jersey Timnas, apparel Timnas. Alhamdulillah responnya luar biasa, jadi yang sudah masuk dan sudah ditutup 10 Juli, nanti kami akan melakukan tender, yaitu Adidas, Warix, Kelme, Erspo, Puma, Masagi, dan Riors, kata Erick Thohir di Hotel Sultan, Rabu, 16 Juli 2025. Erick Thohir menyambut antusiasme positif luar biasa dari sejumlah brand apparel ternama yang mengikuti tender penyediaan perlengkapan Timnas Indonesia. Apalagi, 4 diantaranya berasal dari luar negeri. Dia menilai kehadiran 4 merek tersebut menjadi bukti bahwa skuad Garuda menarik minat pihak luar. Jadi ini sebagai tentu hal-hal yang positif yang kita lihat membangun tadi bagaimana industri sepak bola kita secara global. Kehadiran merek-merek besar dari luar negeri bersanding dengan brand lokal yang memiliki semangat dan kapasitas industri merupakan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan, ujar Erick. Untuk tahap selanjutnya, PSSI akan melanjutkan proses seleksi dengan mendengarkan presentasi dari masing-masing brand pada tanggal 21 Juli mendatang. Presentasi tersebut jadi momentum penting dalam menentukan mitra apparel yang bukan hanya kuat secara kualitas dan desain, tetapi juga punya komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem industri sepak bola nasional. Tender ini bukan sekadar urusan jersey dan apparel, tapi bagian dari strategi besar untuk mengangkat nilai industri olahraga di tanah air. Kami ingin apparel Timnas mencerminkan kualitas, semangat, dan kebanggaan bangsa, tutup Erick. Kabar mengejutkan sekaligus memantik adrenalin datang dari hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat zona Asia. Timnas Indonesia resmi tergabung di grup B bersama 2 raksasa Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Sontak, hasil undian ini membuat publik pecinta sepak bola tanah air menahan napas. Tak menunggu lama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir semoga saja bergerak cepat. Begitu hasil drawing diumumkan, langsung menelpon Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia yang menjadi kesayangan fans Garuda. Dalam situasi genting seperti ini, nama Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan. Meski kini kursi pelatih kepala diisi Patrick Kluivert, si miskin taktik, legenda Belanda yang digadang-gadang membawa sentuhan Eropa modern, tapi kenyataannya permainan Indonesia malah menurun semenjak dilatih Kluivert. Erick Thohir tahu mungkin betul siapa orang yang paling paham lika-liku strategi menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tak lain dan tak bukan, Shin Tae-yong, sosok pelatih asal Korea Selatan yang pernah menakodai Timnas Indonesia menghadapi kedua tim gurun tersebut di laga-laga penuh tensi tinggi. Mungkin dalam panggilan telepon yang bisa saja berlangsung hampir 1 jam, Erick Thohir disebut langsung menanyakan satu hal sederhana namun krusial. Coach Shin, bagaimana caranya mengalahkan Arab Saudi dan Irak? Resepnya apa? Tolong sampaikan semua yang Anda tahu. Mungkin saja Erick menilai pengalaman STW jauh lebih relevan menghadapi gaya bermain khas Arab Saudi yang disiplin, cepat, dan taktis, serta Irak yang mengandalkan fisik kuat dan pressing agresif di sepanjang laga. Pak Erick benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya, termasuk pengetahuan Coach Shin yang sudah pernah merasakan panasnya pertandingan melawan mereka. Patrick Kluivert memang hebat, punya visi Eropa, tapi Arab Saudi dan Irak ini punya karakter main yang beda. Disinilah pengalaman STW jadi aset penting. Begitu kira-kira, kata salah satu sumber. Sebagai catatan, Shin Tae-yong memang punya rekam jejak menghadapi 2 lawan berat ini. Di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya, STY beberapa kali harus memutar otak menahan gempuran Arab Saudi dan Irak yang terkenal tak mudah ditaklukkan di kandang maupun tandang.
meskipun hasilnya tidak selalu manis. STY dinilai sudah memahami pola serangan cepat Arab dan bagaimana cara membendung serangan balik Irak yang kerap mengejutkan. Apabila benar, Patrick Kluivert bisa saja merasa tersaingi dengan langkah Erik ini. Dalam sesi latihan nanti, semoga saja Kluivert menyambut baik masukan dari STY. Ia bahkan menegaskan akan menggabungkan pengalaman STY dengan pendekatan taktik modern Eropa yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika memang benar, di media sosial, reaksi fans Garuda beragam. Ada yang menilai langkah Erick Thohir ini cerdas karena menunjukkan bahwa PSSI tidak gengsi belajar dari siapapun demi satu tujuan, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada pula yang mendesak agar STY diberi peran resmi mendampingi tim sebagai konsultan teknis agar pengetahuan tak berhenti di meja diskusi saja. Dengan masuknya Indonesia ke grup B yang penuh tantangan, kini tak ada jalan lain selain kerja keras, persiapan matang, dan keberanian bertarung tanpa gentar. Para pemain pun mulai digembleng untuk siap menghadapi atmosfer Stadion King Fahd di Riyadh atau Basra International Stadium yang terkenal angker bagi tim tamu. Bagaimana guys, menurut kalian? Dengan segudang pengalaman Shin Tae-yong menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, apakah kalian setuju PSSI menghubungi Shin Tae-yong untuk meminta saran dan pendapat, serta menunjuk kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat terbaik kalian pada komentar di bawah ini, agar nanti insya Allah admin sampaikan langsung ke PSSI. Langit Eropa bergetar di tengah gempita Garuda yang makin membahana. Maes Hilgers, bintang timnas Indonesia yang kini jadi buah bibir, mendadak jadi rebutan klub-klub elit benua biru. Klub mana yang diam-diam siap rogoh kocek dalam demi tanda tangannya? Saksikan bocoran rumor panas ini sebelum semua terungkap ke dunia. Bintang timnas Indonesia, Maes Hilgers, laris manis dilirik banyak klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi pihak FC Twente. Tak ayal, Direktur Teknik FC Twente, Jan Stroyer, pun tak risau soal masa depan Maes Hilgers. Sebelumnya, Hilgers sudah dipersilakan meninggalkan FC Twente. Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukers, julukan FC Twente. Gemparkan jagat sepak bola Asia di saat semua negara calon lawan lembur latihan sampai keringat terakhir timnas Indonesia. Justru buat langkah nekat, resmi tidak akan lakukan TC sebelum berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Garuda diam-diam? Siapkan strategi tak kasat mata untuk menumbangkan raksasa Arab? Saksikan detik-detik bocoran jurus rahasia. Timnas Indonesia tidak akan melaksanakan pemusatan latihan jangka panjang sebelum mengikuti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa sebagian besar pemain dari skuad Garuda berkarier di luar negeri, sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu yang cukup lama sebelum pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert dijadwalkan untuk memulai perjuangan mereka di putaran kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Oktober yang akan datang. JIZ dan rekan-rekannya akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengenai persiapan untuk menghadapi pertandingan penting tersebut, manajer timnas sekaligus ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji, secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mengadakan TC jangka panjang untuk skuad Garuda menjelang kualifikasi putaran keempat. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tim dalam persiapan mereka untuk kompetisi yang akan datang. Masalah yang berkaitan dengan geografi menjadi salah satu faktor penyebab, mengingat sebagian besar pemain timnas Indonesia diketahui berkarier di liga luar negeri. Persoalannya begini, kita ini pemain-pemainnya boleh dikatakan berada di klub-klub luar di Eropa, ungkap Sumarji saat berbincang dengan media belum lama ini di Jakarta. Lebih lanjut, Sumarji menjelaskan tantangan yang dihadapi tim terkait jadwal yang padat. Pemain masih harus membela klub di liga masing-masing. Jadwalnya padat
sehingga untuk bisa menggelar TC itu agak kesulitan. Tapi nanti kita lakukan persiapan pada saat FIFA Matchday, tambahnya. Timnas Indonesia juga telah dijadwalkan untuk bertanding melawan 2 negara pada FIFA Matchday yang berlangsung pada September 2025. 2 laga itu akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan ini akan berfungsi sebagai ajang uji coba sebelum memasuki putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana PSSI berencana untuk mengundang tim-tim dari Timur Tengah sebagai lawan. Menghadapi gaya bermain khas Arab Saudi yang disiplin, cepat, dan taktis, serta Irak yang mengandalkan fisik kuat dan pressing agresif di sepanjang laga. Pak Erik benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya, termasuk pengetahuan Coach Shin yang sudah pernah merasakan panasnya pertandingan melawan mereka. Patrick Kluivert memang hebat, punya visi Eropa, tapi Arab Saudi dan Irak ini punya karakter main yang beda. Disinilah pengalaman STW jadi aset penting. Begitu kira-kira, kata salah satu sumber. Sebagai catatan, Shin Tae-yong memang punya rekam jejak menghadapi 2 lawan berat ini. Di Piala Asia dan kualifikasi sebelumnya, STY beberapa kali harus memutar otak menahan gempuran Arab Saudi dan Irak yang terkenal tak mudah ditaklukkan di kandang maupun tandang. Meskipun hasilnya tidak selalu manis, STY dinilai sudah memahami pola serangan cepat Arab dan bagaimana cara membendung serangan balik Irak yang kerap mengejutkan. Apabila benar, Patrick Kluivert bisa saja merasa tersaingi dengan langkah Erik ini. Dalam sesi latihan nanti, semoga saja Kluivert menyambut baik masukan dari STY. Ia bahkan menegaskan akan menggabungkan pengalaman STY dengan pendekatan taktik modern Eropa yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika memang benar, di media sosial, reaksi fans Garuda beragam. Ada yang menilai langkah Erick Thohir ini cerdas karena menunjukkan bahwa PSSI tidak gengsi belajar dari siapapun demi satu tujuan, membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Di sisi lain, ada pula yang mendesak agar STY diberi peran resmi mendampingi tim sebagai konsultan teknis agar pengetahuan tak berhenti di meja diskusi saja. Dengan masuknya Indonesia ke grup B yang penuh tantangan, kini tak ada jalan lain selain kerja keras, persiapan matang, dan keberanian bertarung tanpa gentar. Para pemain pun mulai digembleng untuk siap menghadapi atmosfer Stadion King Fahd di Riyadh atau Basra International Stadium yang terkenal angker bagi tim tamu. Bagaimana guys, menurut kalian? Dengan segudang pengalaman Shin Tae-yong menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, apakah kalian setuju PSSI menghubungi Shin Tae-yong untuk meminta saran dan pendapat, serta menunjuk kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala menggantikan Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat terbaik kalian pada komentar di bawah ini, agar nanti insya Allah admin sampaikan langsung ke PSSI. Langit Eropa bergetar di tengah gempita Garuda yang makin membahana. Maes Hilgers, bintang timnas Indonesia yang kini jadi buah bibir, mendadak jadi rebutan klub-klub elit benua biru. Klub mana yang diam-diam siap rogoh kocek dalam demi tanda tangannya? Saksikan bocoran rumor panas ini sebelum semua terungkap ke dunia. Bintang timnas Indonesia, Maes Hilgers, laris manis dilirik banyak klub Eropa. Hal ini dikonfirmasi pihak FC Twente. Tak ayal, Direktur Teknik FC Twente, Jan Stroyer, pun tak risau soal masa depan Maes Hilgers. Sebelumnya, Hilgers sudah dipersilakan meninggalkan FC Twente. Hilgers saat ini masih terikat kontrak bersama FC Twente sampai Juni 2026 mendatang. Namun, bek berusia 24 tahun itu telah menyatakan kesiapannya untuk hengkang dari The Tukers, julukan FC Twente. Gemparkan jagat sepak bola Asia di saat semua negara calon lawan lembur latihan sampai keringat terakhir timnas Indonesia. Justru buat langkah nekat, resmi tidak akan lakukan TC sebelum berlaga di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Benarkah Garuda diam-diam? Siapkan strategi tak kasat mata untuk menumbangkan raksasa Arab? Saksikan detik-detik bocoran jurus rahasia. Timnas Indonesia tidak akan melaksanakan pemusatan latihan jangka panjang sebelum mengikuti ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji menjelaskan bahwa sebagian besar pemain dari skuad Garuda berkarier di luar negeri.
sehingga sulit untuk mengumpulkan mereka dalam waktu yang cukup lama sebelum pertandingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert dijadwalkan untuk memulai perjuangan mereka di putaran kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 pada bulan Oktober yang akan datang. Jay Ijes dan rekan-rekannya akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengenai persiapan untuk menghadapi pertandingan penting tersebut, manajer timnas sekaligus Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak akan dapat mengadakan TC jangka panjang untuk skuad Garuda menjelang kualifikasi putaran keempat. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi tim dalam persiapan mereka untuk kompetisi yang akan datang. Masalah yang berkaitan dengan geografi menjadi salah satu faktor penyebab, mengingat